boleh kan hanya mendata jauh-jauh sebelumnya. Kalau misalnya kita mencari data boleh tidak? Oleh orang tidak boleh. Kita masuk ke TK desa ya desa. Terima kasih. Boleh wong mandak data ya kalau. Saya ulangi Pak. Saya ulangi. Kita sudah banyak diberi pelajaran oleh teman-teman kita yang duduk di politik. Itu bahasa politik. Bahasa politik itu begini. Jangan kok jenengan Pak. Saya aja ketika belum PDB itu ada orang yang tanya Pak ini datanya kapan? Wes jenenge sapa Bu? Putrane sapa? Tak data. Saya suruh teman saya untuk data di data. Ada yang tanya di data. Ketika hari H orang itu dipanggil lagi. Apa boleh? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya oleh tetangga sebelah, jadi kok mencuri stat PPDB sapa sih nyuri aku guru data tok. Barangkali mungkin mau ke SD saya. Kan data kan nggak apa-apa. Masalahnya begini Pak, kemarin waktu dimintai data dari Pak Kolwil, tolong ngasih data bulan mungkin loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan ada teman saya, balik cerita SMP Merdani, aku banyak pengalaman di SMP. Ada satu SMP yang favorit, bukan Prambon Mbak ya. PPDB kurang 1 minggu itu sudah punya data yang calonnya masuk di Kuno itu 200 orang. Padahal butuhnya 280. Gini bilangnya, Pak, saya sudah punya data 200 anak. Itu pada PPDB kurang 1 bulan. Berarti kurang piro yuk? Kurang 80 weteng. Bukan Pak. Bukan. Yui wakeng. Jadi boleh nggak apa-apa. Yang penting ojo ngetarani nanti PPDB. Ya nggak apa-apa. Misalnya ketika panggil wong tuane warung, anakku sekolah ndi sampeyan mbok iki wis ben sekolah ning aku enggak apa-apa. Nah, itu kan boleh enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Itu Mencari data. Mencari data. Bukan mendata Pak itu. Kalau itu mencari data. Mencari data. Iya. Boleh enggak apa-apa. Tapi orang ya kecekel aku selongkar Pak Kabit aja. Jangan menunjukkan saya. Ngomong Pak Kabit. Ya paling tidak berkilah pria ini enggak apa-apa. Yang tidak boleh, mohon maaf, yang tidak boleh itu jenengan buka PPDB sebelum hari H. Itu enggak boleh. Pasang banner, terus buka PPDB. Kan PPDB-nya online kan Pak? Enggak bisa dicuri kan datanya? Enggak bisa. Semuanya harus ikut online. Nah caranya piye? Bika ketoro. Ya sebelumnya itu sudah masukkan lagi. Maraiso. Ya, dia buka akun sendiri. Akun khusus untuk orang-orang yang berada lewat belakang. Titipan-titipan dan sebagainya. Jenengan buat akun sendiri, masukkan di akun. Jadi bukan akunnya orang tua, tapi akun jenengan sendiri. Ketika ada orang yang seluman-selumun, buat ini akun jenengan. Tapi kan tetap masuk di data PPDB online. Tidak menggunakan akunnya panitia. Itu cara. Ya. Pengen akeh ke saya aja. Saya paling tidak banyak pengalaman tentang PPDB. Karena apa? SMP 1 Berang itu banyak sekali titipan. Sing DPR, sing opo. Terus tak lebih ini. Loh, kadang putranya kepala dinas loh, Pak. Ini anakku perkumpulan Mas. Kelebet aku yang padahal aku sedih. Dia kayak ngani pusat ya Pak? Iya, ada DPR 5. Pak, ini ponak aku kabeh piye? Iya, iya nih kabeh. Akhirnya masuk semua. Caranya itu tadi buat akun siluman. Aman. Dibuka sewaktu-waktu sudah ada ya Pak ya. Yang approve Marayala. Tapi kan aman gitu. Aman. Semuanya bisa tercover. Sekarang gini. Alangkah ironisnya kalau misalnya ada titipan dari kepala dinas terus gak ketompo. Urusannya panjang, jadi bisa dipindah. Ya betul. Kok ada misalnya ini kok jadi ngomong ya? Kok misalnya Pak Bambang titip
Ki ponaku pengen ning SD Mundi. Oh, mboten saged, Pak. Oh, dipegang. Betul. Loh, ini bukan rahasia lagi. Mulane ae. Loh, karena itu siapapun, apalagi Pak Bambang Titip. Iya, mbuh carane piye. Apalagi nanti saya titip misalnya. Tapi apa yang mungkin? Jawabnya jenengan metu kene wangi piro, Pak? Nggih, nggih. Sampai dulu bisa. Aku lali dari dulu. Pandai waris kan. Kalau saya ya sambat ya sudah laporan. Jadi kebetulan begitu saya kira-kira berjuang satu itu saya memasuki satu ruangan kelas itu yang tanpa plafon. Saya sangat prihatin dengan keadaan ranknya yang sudah banyak yang tidak ada dan yang lainnya sudah rapuh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk Ngerehab dhewe lho. merehabkan diri, Pak. Wah, cakene yo. Saya ganti rank dengan rank Galpalung. Tapi setelah saya itu mau mendokumentasikan dari atas, maksudnya dari yang di luar, dari selatan sekolah, saya justru prihatin itu di ruang kelas 6 dan di ruang kantor. Ini sudah dan itu menurut laporan yang orang-orang atau guru-guru kami dan masyarakat sekitar, ketika pembangunan itu kayu yang dipakai sembarang kayu, ada sengon, ada pokoknya campur-campur. Kemarin alhamdulillah ketika Pak Kedit dan tim itu menyerupai bangunan baru di Badulan 4, beliaunya mampir juga melihat ruang kelas dan kantor, juga meninjau yang baru saja saya ganti lagi. Terima kasih. Itu yang menjual itu bangunan lama. Bangunan lama. Bangunan lama. Iya. Oh, berarti anu Pak, Mary. Sita di dari Amerika. Sitoke iso mandiri yo, Gini, Pak. Jenengan pernah mengajukan pria pembuatan? Dari informasi kepala sekolah yang lama itu juga dijanji untuk 2003 akhir. Oh, gini. Di AK itu kan begini. Ketika ada SD-SD yang mengusulkan, lewatnya kan mesti lewat saya, nanti saya disposisi ke Sarpras. Nah, ketika ada SD yang sudah mengajukan, itu semuanya di-input di aplikasi DAK 2024. Misalnya begini, selama ini yang sudah masuk itu sekitar 50 SD. Dananya 2024 itu kita dapat 63 miliar. Kalau tahun ini 58 miliar. Sekarang tahun 2024 nanti kita dapat 63 miliar. Nah, sekarang ini saatnya sudah survei, Pak. Pernah didatangi atau belum? Kalau pernah didatangi, itu 50-50, Pak. 50% nanti dapat, 50% tidak. Karena apa? Nanti dari 63 miliar nanti diratakan dari sekian SD yang mengusulkan, satu. Yang kedua, di RAP, apakah nanti dana 63 miliar itu bisa untuk mengcover sekian SD yang usul itu, atau kalau misalnya ada SD yang rusak berat nanti akan diprioritaskan seperti itu. Sehingga dana 63 miliar itu dibagi dengan SD yang sudah usul, sudah dimasukkan di aplikasi di AK, nanti dibagi. Bisa dikurangi SD-nya, bisa ditambah SD-nya manakala dananya masih kurang. Yang pertama. Yang kedua, jika tidak tercover di dalam usulan DAK, nanti akan dimasukkan di PAK tahun 2024. PAK itu apa? Pergeseran. Nah, PAK itu biasanya hadirnya di akhir-akhir bulan, 3 bulan menjelang
akhirnya tahun seperti itu. Sehingga kemungkinannya 2024 nanti kalau tidak bisa di AK ya PAK. Seperti itu Pak. Tetapi alangkah bukan alangkah. Bapak Ibu yang sudah pernah disurvei itu bisa nyicil ayam karena kemungkinan nanti akan dapat tahun 2024. Kalau misalnya tidak dapat 2024 dia akan bisa PAK 2024. Yang kedua, yang ketiga, apabila ada sekolah yang sudah tidak layak dan hampir roboh, itu bisa didanai dari USC, tapi dananya terbatas. Seperti yang untuk Rejo kemarin, dananya sekitar 200 juta untuk 4 ruangan. Dan ketika malam roboh, paginya langsung ditandani, yaitu yang namanya USC seperti itu. Apakah jenengan mau? Jangan. Jangan. Saya sarankan jangan sekali-kali. Wes toh. Jangan. Iya. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Pak saya. Oh ada lagi. Ibu mesti panggil. Terima kasih Pak. Waktunya Pak Alwi. Ini saya juga ceritanya ini sebelumnya saya sudah Pak. SD Nggoden 2 itu dapat rehab 7 ruang Pak. 7 ruang. Di antaranya mengalihfungsikan perumahan penjaga. Tetapi kendalanya di sini Pak. Kemarin Bu Sauda itu sudah telepon saya, Mbak, iki tanahin jenengan ini kurang 4 meter. Nah sebelah itu kan ada lapangan. Ternyata setelah saya konsul, sebelum Mbak Sauda bilang kalau urusannya dengan desa, saya ini mengkeret Pak, males ngoten Pak. Ternyata betul Pak, setelah saya datang ke sekolah, ke balai desa, itu saya minta 4 meter dari dulu sekolah yang sudah ditentukan itu tidak bisa Pak. Dengan alasan ini proses sudah disertifikasikan. Loh, disertifikasikan atas nama siapa? Disertifikatkan gitu loh Pak. Terus saya nanya, loh ini kan milik desa. Penjenengan dulu ngendikan pada waktu saya belum disi katanya kalau untuk pendidikan diperbolehkan. Kenyataan itu tidak bisa lah. Saya sudah dibel sama Mbak Syahwis, Mbak, pokok urusan jaluk lebar melebar, wis aku gak sanggup dengan kepala desanya Pak itu. Terus akhirnya misalkan ini disesuaikan dengan keadaan yang ada. Itu kan 3 ruang itu Pak, tambah 1 nanti perumahan penjaga itu dijadikan ruang juga untuk ruang guru. Terus sebelahnya ini lab dan yang barat menghadap ke timur itu ruang perpustakaan. Sehingga kami itu masih engkel-engkelan. Terus saya sama Mbak Sauda gini, wis Mbak, upomo gak usah ditambah nih. Iki kok lek ditambah nih, iki kok suwi kesuwen. Saya tidak bisa ngatasi gitu Pak. Terima kasih Pak Alwi. Memang 95% itu SD itu tanahnya milik desa. Sehingga ketika ada sesuatu yang barangkali bersinggungan dengan desa biasanya mau cawe-cawe. Bahkan ada sekolah yang ketika di merger, gedung yang sudah tidak dipakai itu mau diambil desa. Diambil alih desa. Bukan gedungnya aja, bahkan tanahnya pun mau diambil oleh desa. Kemudian ada satu kejadian juga demikian. Ketika ada sekolah yang merger, gedung merger itu mau diambil tanahnya mau diambil oleh desa, gedungnya mau dirobohkan. Itu gedungnya milik aset Pemda. Memang tanahnya milik desa, tapi gedungnya kan aset Pemda. Ya. Itu kalau dirobohkan harus izin ke Pemda. Sampai itu kemarin. Ya. Karena itu kalau misalnya di kurang 4 meter dibangun apa adanya, nanti kita yang kena karena kurang volume. Enggak. Kendalanya itu tadi Pak. Katanya Pak Kepala Desa itu padahal dulu seingat saya kan juga pernah diguru di situ Pak. Lapangan itu lebar. Dari gedung sekolah itu masih ada sekitar 30 meter Pak untuk lapangan anak-anak. Tidak boleh. Ini saya tahu setelah saya kepala sekolah di situ loh, ki kok patese kok kene. Nggih Bu, niku lho Pak Lurah niku nesu-nesun ngene lho. Lah ini lho Pak Lurah rong nenek lho lapangane teko kono. Lah ini sudah masuknya jauh Pak. Lah terus saya sudah konfirmasi, mungkin Pak Pri juga tahu bagaimana Lurah Budian ini karena sama-sama satu desa Pak. Pak Pri satu desa. Iya Pak.
Saya sudah begini bayangan saya, engko nek mati lurah mesti rame dadine. Saya bilang gitu, Pak. Nah, terus akhirnya itu wes Mbak Sauda ini kesulitan. Katanya begini, Pak, justru. Wes aku tak ngomong dhewe karo dinasmu lho ya ora iso to, Pak. Dinas itu lawate ya desa lah penyen urusan karo dinas urusan apa? Kula nggih ngoten. Ya, Pak, betul ndak, Pak? Ya. Penjenengan kalau lewat ke dinas mau urusan apa? Saya ini ada surat dinas perintah untuk meminta 4 meter pelebaran ini. Tidak bisa, Pak, katanya. Ini setiap saat digunakan untuk kegiatan-kegiatan apa? Jaranan itu hanya 1 tahun sekali. Kula nggih ngoten, Pak. Padahal itu pojokan nggak terpakai sama sekali, Pak. Terus ini nanti cuma saya mintanya gimana? Penjelasannya atau langkahnya gitu loh, Pak, untuk meminta itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Kalau di angka itu kurang, jadi tanahnya untuk bangun kurang harus dipenuhi dulu. Soalnya kalau misalnya dipaksakan untuk bangun di tanah yang ada, jelas nanti kita kena karena bangunannya jelas tidak sesuai dengan pra, akhirnya kurang volume. Ngerti, Pak, saya maksudnya itu ngerti. Itu diselesaikan dulu aja, Bu. Kalau misalnya kita tetap bersikukuh untuk bangun di tempat itu, ya nanti harus ubah rak. Jadi itu nggak terpakai, Pak, sebetulnya. Maksud saya gimana gitu loh? Ya, supaya jangan ngerayu mohon Pak Kadis. Oh, wis orang kena di model piye, Pak niku? Wong kita sendiri juga tidak tahu itu di sertifikat. Kalau yang gugur dadi wong kok angel. Lah, penak-penakan lho, Pak. Kayak aku ngene. Terus ndak nanti gimana untuk kelanjutannya kan Mbak Sauda kemarin sudah Coba, minta. Ya nanti sudah saya minta. tim. Ya, ya. Ya dia itu nanti tim salah satu di antara timnya kan saya masuk di Kemudian bagian 2, persiapan. Pak. Di kemudian 2. Saya sudah. Nggih, saya sudah sama Mbak Sauda sudah. Nggih. Apa nih? Apa nih? Nanti sekalian tak mampir. Oh iya. Oh, enggak. Kalau kurang tengah aku ngomong aku. Perkara. Ini pas kantin. Jadi nek bayang goreng pinggang lebih mulu. Yang luwe lho Pak niku ya, luwe lapar. Tapi kalau nek butuh kopi dodok-dodok terus metu dhewe. Dodok gede. Bener Mungkin monggo ruangan saya terbuka bukan 24 jam tapi jam 8 sampai jam 3, 4. Monggo kalau mau ke saya. Jangan ke ruangan saya karena saya panggil ya. Bahaya. Enggak bahaya. Iya. Bahaya teko. Bahaya teko. Kemudian jenengan duluan ke saya tanpa saya panggil saya malah senang. Tapi jangan sampai jenengan ke saya terus saya. Ada panggilan. Iya. Tapi saya menghindari seperti itu. Tapi produk nemen ya. Seperti yang kemarin saya disurati ombudsman itu ya, kepala sekolah tak bel sekarang datang ke ruangan saya. Gayanya keren. Macak kerem. Macaknya. Macak kerem. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau toh ada nanti jangan biasa aja nggak apa-apa. 24 jam. Atau lewat Pak Bambang atau Pak Pri monggo. Gitu. Ada titipan? Oh. Oh gitu, monggo. Ini titipan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mungkin jenengan lupa kalau pernah itu saya, tapi saya tidak lupa. Yang pertama masalah PPDB. Terus terang yang tahun kemarin ini di media massa ramai, terutama yang jalur zonasi. Ini ternyata setelah beberapa kepala daerah cross check ke bawah, ini banyak terjadi penyimpangan. Saya yakin itu kalau lanjut di cross check juga tidak jauh berbeda. Mungkin untuk PPDB ke depan Pak, mungkin ada kiat-kiat khusus dari Dinas Pendidikan supaya ada perbaikan, khususnya yang jalur zonasi. Karena ternyata ada yang tiba-tiba itu jarak webnya itu ada di depan sekolah. Nenek daftar nih karena ngap sekolahan. Terus yang kedua, ini kemarin saya juga ada keluh kesah dari teman-teman guru kelas 6. Terus terang untuk anak-anak di Lojarat ini kalau mencari sekolah yang lebih baik itu ya ke kota, SMP 1, SMP 2, SMP 3.
Kalau lewatnya jalur zonasi jelas nggak mungkin. Ya. Bisa-bisanya lewat jalur prestasi. Itu yang pakai piagam atau pakai rapor. Nah ini yang menjadi kendala. Ini yang dirasakan oleh teman-teman guru kelas 6 itu begini. Jadi ini aku gawe biji ya semua apik banget. Tapi cek kalah apik karo kecamatan Liyo. Padahal dulu itu ada anak di kecamatan Loncar itu lomba itu masuk 3 besar. Tapi gara-gara masuk 6 besar sehingga piagamnya tidak berlaku untuk daftar SMP. Tapi rapotnya kalah dengan anak-anak yang sama sekali tidak juara. Nah, ini mohon nanti ada petunjuk khusus supaya teman-teman di Lojaret ini juga bisa mendapatkan bisa diterima ya, di SMP yang diinginkan seperti tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pengarah Pak Pri. Begini, saya tahun kemarin belum masuk tim perancang PPDB. Ya, aman. Nah, aku bisa berkira sudah aman. Aman. Tapi tahun ini saya mesti masuk. Saya mesti ikut dalam apa? Di dalamnya. Ikut di dalamnya. Pokoknya orang dalam. Orang dalam pokoknya. Nanti dari usulan Pak Pri, Oleh omongan lu. saya gak bahaya ta? saya jawab begini. Saya tuh malah berpikiran seperti ini. Kira-kira jenengan sanggup enggak? Insya Allah, coba. Oh, dereng. Belum lagi insya Allah. Insya Allah. Enggak, terkait dengan PPDB pengolahan nilai ini mau saya masukkan akreditasi sekolah, sehingga nanti nilai anak itu dikonversi dengan akreditasi sekolah dan nilai nilai kejujuran indeks, betul. Nah, itu tergantung dari sekolah masing-masing. Contoh misalnya gini, SD Negeri 2 Gudian. Oke, ya Pak. Misalnya. Ya. Akreditasinya A, nilainya 99. Dengan SD kota yang akreditasinya nilai 97. Nanti nilai anak yang dikirim ke SMP yang dituju itu menang jenengan. Itu dari segi akreditasi dan indeks masuk situ. Kalau misalnya hanya gede-gedean nilai rapor, jenengan kalah harus atasan. Tas angin. Jenengan kalah kan. Tapi kalau misalnya jenengan terkait dengan akreditasi sekolah itu kan nggak bisa dibuat-buat kan? Ya. Oh, akreditasiku gede. Oh, berarti jenengan semangatnya tinggi. Nanti kalau misalnya iya, saya masukkan di situ. Jadi nanti kita rumus sehingga nilai yang sudah masuk di prestasinya SMP itu nanti akan dipengaruhi oleh indeksnya sekolah dan akreditasi sekolah. Ya, bagi yang akreditasi ini gur 80 wes mengkorbu. Kalah. Itu nanti cara menyampaikan, misalkan kok di Nganjuk ini Pak, wali murid tentunya kan pasti bertanya gitu Pak. Di Nganjuk misalkan kalau itu pakai zonasi, sepengetahuan wali murid kan hanya zonasi Pak. Yeah. Misalkan dari Kemudian dan dari ke SMP 1 kan jauh. Misalkan terus ada lagi yang di pelosok. Loh ini pelosoknya kok orang ketompo kok sing kemudian. Itu kan prestasi kan? Prestasi itu tidak kenal zonasi. Misalnya begini, anak yang nilainya tinggi karena akreditasi dan apanya itu tinggi, main gudang Joso kono SDG bisa. Jadi kecuali nilainya sama nanti baru diperhitungkan. Tetapi begini prinsipnya, prestasi itu tidak kenal zonasi, itu jenengan kuncinya. Iya Pak. Kalau misalnya ada yang meri loh, ini main Nganjuk kok, ya. Nih Bodian kok klebu lah. Lihat dulu jalurnya apa, prestasi kan, prestasi. Yang kedua, jalur zonasi itu kadang
apa itu Pak yang dirasain Pak kelas apa? Mapnya, Google Mapnya itu gur sak meter dari sekolah. Tengah sekolahan, sor pager. Sor pager, SMP 1 Nganjuk. Alon-alon. Ya, begini. Saya sebagai user, misalnya saya kepala SMP 1 Nganjuk gitu ya, atau dulu kepala SMP 1 Prambon. Yang penting kepala sekolah tanda tangan, mlebu. Nek pengen protes nih gue lurah, protes nih gue kepala sekolah. Saya tidak mau diprotes. Buktinya apa? Kalau ini tanda tangannya basah, stempel basah, pasti saya terima. Nek pengen protes kepala sekolah. Masalah kakak dan seterusnya protes kepala desa. Masalah peta Google Map, karena tanda kepala sekolah. Mbah Google. Protes kepala sekolah. Gak bener Mbah Google. Protes kepala sekolah. Sehingga kemarin gini, saya diprotesi ibu-ibu. Ada ibu-ibu 15 protes. Iya, tak lebok dari rumah. Mau masuk? Atas ya. Yang lain bakal keluar semua. Saya bilang gitu. Gak bahaya kan? Kunci. Gak bahaya ya, kan? Saya bilang gini, Bu, ini saya punya data itu bukan main-main. Yang tanda tangan ini siapa? Kepala sekolah SD. Saya protes Rono Juri ini. Saya kan hanya pengguna saja. Kalau seperti ini saya nggak menerima seperti ini. Aku diprotes. Sebelum aku diprotes tak tompo dhisik. Tapi gini protes nih kepala sekolah SD. Saat itu. Ya karena saya kabin SD ya dengan ojo. Ya. Siap. Itu karena mungkin operator jenengan yang bermain dengan orang tua wali ketika orang tua wali itu pengen yang sekolah caranya piye operatornya bergerak. Sehingga ketika jenengan tanda tangan jenengan dulu wis bener Mas, sudah Bu ya sudah tanda tangan. Ini kok nek salah ya jenengan tutuk operator jenengan. Kuwi piye jenenge kok saya. Soalnya kepala sekolah SMP itu tidak mau diprotes Pak. Contohnya sama aku, tidak mau diprotes saya. Buat di demo wong piro tidak mau saya protes. Kalau terkait dengan Google Map, protes kepala sekolah SD. Terkait dengan KK dan surat domisili SKD, protes kepala desa. Oh, coba protes dengan aku. Karek nopo. Gitu gitu. Siap. Gitu. Masalah zonasi seperti itu. Bahkan saya pernah begini. Cerita nek. Ada 10 anak itu daftar dari satu SD tertentu. Jaraknya piro? Antara anak satu dengan anak berikutnya itu jaraknya hanya 3 meter. 3 meter. Ini kok sak kamar mau piye. Iya, kepala sekolah SD itu takbir langsung. Pak, iki bocahnya kok sak kamar to cah 10 iki. Mau apa? Diganti enggak? Kalau udah diganti kabeh gak tak tompo. Sampai gitu. Orang hari terakhir itu. Diganti enggak? Kalau udah diganti kabeh 10 gak tak tombol. Oh iya Pak, diganti. Jarak 2 jam langsung ganti. Jaraknya ganti 10 meter ya. Ada iki rada aku. 3 meter Pak. Lah omahe Perumnas ae. Iya. Terus ada SD yang nilainya itu sama sak sekolahan Bu. Ya, betul. Nilai itu 89 ini bocah 15 kabeh 89 komane padha. Tabel kepala sekolah ini. Iki nek biji tenanan kok gak. Nggih Pak, iki rapote tenanan. Tenanan yo. Sak koma komane padha. Tapi kalau itu diambil enggak logis sama enggak logis. Yes, yang di lapangan seperti itu. Mungkin gitu. Siapa? Saya banyak menyita panjenengan loh gitu. Enggak. Lebih lama lebih seneng, Pak. Aku nek ngomong wis gak lewat SMS. Lebih lama lebih senang, Pak. Mumpung di sini. Lebih lama lebih senang. Iya. Gak bahaya. Gak bahaya. Gawat. Sini orang. Gawat. Sini orang.
Saya kok Bangga pokoknya. Bapak Ibu saya Ayem Pak dianggap kalau ada Pak Alwi. orang ayem. gereja nih. Saya nek guyon wae guyon nek saya. Ya, Pak. Saya Sama, selalu Pak. melihat tempat. Nek jenengan jak guyon aku yo guyon. Sama Pak. Kok jenengan jak guyon aku serius. Kacau. Gini Bapak Ibu. Mudah-mudahan jenengan tidak bosan dengan saya. Karena ya tadi. Gimana Pak pertanyaannya? Oh enggak. Jangan khawatir Pak, nanti saya tak ke sana. Saya tak ke sana nanti hasil kunjungan saya nanti saya buat bahan untuk rapat dengan tim DAK. DAK memang tim ya, timnya ada sekitar 15 orang. Jadi ada tim yang survei lokasi terkait dengan mana yang akan dibangun, terus ada tim yang survei terkait dengan pengawasan pembangunan, ada tim yang survei terkait dengan bahan-bahan dan seterusnya. Jadi kita sudah buat tim-tim sendiri. Kalau tim tentang pengawasan itu sing kurang Pak Aristian. Oh ya. Iya, kurang kalau nggak cocok bongkar harus. Iya. Gitu nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilaksanakan. Sekali lagi saya terbuka untuk panjenengan. Artinya saya anggap jenengan anak saya. Mohon maaf ibu-ibu gitu, bapak-bapak. Anak dalam arti bukan anak tenanan, tapi ketika ada permasalahan saya juga ikut anak-anak. Iya. Ketika ada permasalahan semenjak jenengan benar, saya di belakang jenengan. Iya. Oh ya, saya ingin tahu Pak Senin tadi yang bangun sendiri kan? Pak Naryo ya? Pak Naryo. Itu dananya dari mana Pak? Jenengan bangun dari mana dananya? Dari tempat parkir Pak. Buka parkir Pak ini Pak. Dananya kemarin kebetulan dari dekat sekolah itu ada tower Pak. Oh alhamdulillah, berarti ada Masukan. Uang sumbangan ditambah dengan keuangan dari bos. Oh gitu. Berarti dapat yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi walaupun itu tidak dapat itu, kami juga punya rencana untuk berbagi itu karena kita tahu kondisi ini remnya itu beberapa yang sudah tidak ada. Misalnya tidak dapat dari dana itu, jenengan dapatkan dari mana dananya? Dari bos. Gini, jenengan harus hati-hati loh ya. Dana bos itu tidak boleh untuk bangun yang rehab berat. Kalau sedang nggak apa-apa. Itu kemarin habisnya tidak kurang dari 3 juta. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa. Kalau berat ya nggak boleh. Tapi halnya ganti genteng, ganti plafon, ganti apa, semenjak itu tidak melebihi budget anggaran untuk itu nggak apa-apa. Gitu. Ganti reng kan. Oh gitu, nggak apa-apa. Ringan. Jadi hati-hati kalau dari bus itu nggak boleh. Ya, gimana? Dan sebagian untuk ongkos tukang itu diambilkan dari. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Apalagi jenengan sambat komite juga nggak apa-apa. Sambat komite nggak apa-apa. Ya, tapi yang harus hati-hati juga 5 ini harus dipenuhi. Jadi perencanaan, terus rapat dengan wali murid, ada notola, ada undangan, pelaksanaan, terus pelaporan. Itu harus ada semua. Termasuk foto-fotonya juga. Ya. Kalau jenengan seperti itu, nanti kalau ada apa-apa suruh hadap saya ya, nggak terima. Ya. Tapi kalau jenengan berjalan sendiri tanpa ada alur, aku yuk. Iya. Kemarin ada yang lapor ke sini, Pak SD ini begini, saya tak diloi. Tenang boga laporan. Ya itu yang roak-roak wartawan itu tak diloi sih. Kalau misalnya kepala sekolah yang salah, tanggunganku. Tapi kalau jenengan yang benar, nanti saya tak panggil kepala sekolah. Saya bilang gitu. Tapi gak tak panggil tenang. Mungkin ngedem-ngedem cak-cak. Bahasa politiknya. Misalnya ada laporan ya, saya ada laporan Pak SD begini-begini. Iya, tak delok dhisik, tapi kadang juga tak delok. Ya ben ayem. Gitu gitu. Gini itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, mohon maaf. Terus sampai sore ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya harus ke SD 3 Payaman untuk apa?
Sispres ya, siswa prestasi. Bagus-bagus siswa prestasi ternyata ya di DIY panjenengan semua. Ada cacat yang masuk Pak? Gak ada, alhamdulillah. Gak ada. Oh jadi kecil. Nomor 7? Iya. Gak apa-apa. Oke, kurang dikit. Yang gambil 6 kelihatannya. Iya. Jadi saya tungguin bagus-bagus. Ya. Ya. Saya mau pesan lagi karena saya harus menutup untuk Sispres. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kedua kalinya saya berada dan panjenengan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekali lagi saya terbuka untuk panjenengan semuanya Bapak. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tidak bisa menghubungi panjenengan. Terima kasih.